Adapun keterangan saya tentang kerugian-kerugian material yang saya derita akibat pelarian atau saudara IWW lari dari desa Karangkonang, yaitu sekira 500 juta waktu itu ya, 500 juta dari nilai pertanggungan surat-surat yang dibawa lari tersangka, yaitu uang kontan sebesar 110 juta ya, serta surat-surat lainnya termasuk sertifikat senilai 400 juta, juga talon, sero, saham, dan juga surat-surat berharga lainnya yaitu surat transaksi pembelian, kwitansi, termasuk juga ada 4 sepeda motor dan mungkin barang-barang lainnya. Dan kejadian peristiwa ini sepertinya sudah jauh hari direncanakan dengan matang oleh yang bersangkutan mulai tahun 2003. Jadi ada rekayasa mulai dari RT, RW, lurah, kecamatan, bahkan lintas terkait, yaitu adanya rekayasa membackingi minggatnya saudara Will, termasuk oknum guru 1 Gunung Pantai atas nama Suwawi, Sodik, Wasito, Mukti, Sodigen yang diduga turut serta merancang membantu serangkaian persiapan perencanaan kaburnya pada waktu itu. Ini jelas adalah upaya penipuan, penggelapan, perampasan hak, permufakatan jahat yang dilakukan bersama-sama termasuk dengan IWW, dengan pihak-pihak yang harus diusut karena merugikan saya. Pertimbangan saya, apakah kasus ini harus dimulai dari nol? Ya harus diselidiki dari nol, ya, melakukan opsi-opsi ataupun opsi lainnya, sebab kita berhadapan dengan undang-undang ITE, keterlibatan informan-informan dan orang-orang yang ada di sekitar IWW. Yang pasti kejadian demi kejadian pentelantaran beruntun yang direncanakan matang oleh saudara Indah Wahyu Idewati dan kroni-kroninya itu baik di Magelang, yaitu Mamoh dan pihak mertua Siti Aisyah Jamari, juga dari pihak dinas, mafia, konsorsium yang mendanai, membackingi mereka yasa kejadian ini di komunitas, yaitu saudara Warno CS dan Black Lapaskom waktu itu. Kita mohon agar kepolisian mengusut adanya dugaan sindikat mafia pelaku penculikan istri seorang lain yang belakang ini diduga dieksploitasi secara seksual untuk melayani hidung belang di lokalisasi atau di hotel-hotel, karena saudara IWW terjerat banyak utang sehingga menyaurnya dengan cara melakukan transaksi seks. Ini juga eksploitasi dugaan keterlibatan ya, waktu itu Suntari, Edi Kampak, Sanuri alias Genji, Ratiman alias Buddha pernah kini minta tebusan 200 juta untuk membebaskan IWW, Rintiatun Gunadi, dan jaringan wanita bermasalah kriminal dengan pertimbangan yang sangat licin. Selanjutnya bahwa ada beberapa unsur lainnya atau perbuatan-perbuatan lainnya, yaitu perbuatan melawan hukum, yaitu suatu bentuk tipu daya, tipu muslihat yang perkekuatannya dengan sengaja membuat suatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Jadi membuat kebohongan itu seolah-olah bukan bohong, tapi ini sesuatu yang tidak ada kaitannya dan tidak ada masalahnya, seakan-akan ada orang yang menjadi dalih akan kejadian itu, mengatakan seolah-olah korban ini menderita gangguan kejiwaan sehingga ini dianggap berkhayal. Kami meminta apa maksud berkhayal itu, saudara JR atau Jaya saksi terbaru tentang dugaan hilang ingatan diperiksakan oleh ratusan juta tetapi tidak kunjung sembuh, memicu daya seolah-olah terjadi KDRT. Kita juga mempertanyakan alibi agar lepas dari urusan tanggung jawab utang, lepas dari tanggung jawab penyelewengan gaji, mengusahakan balik, membantu pasangan lepas dari pensiun, dan agar bisa bebas berganti-ganti pasangan atau free sex. Asal mulanya kita hanya mau ya mengekoskan dekat tempat kerja ya agar efisien di dalam transit. Lalu tersangka ini berjanji akan pulang dalam urusannya selesai, tetapi ternyata tidak pulang. Ini motif kental adalah mafia atau maling sapi atau maling perempuan di Dinas Pendidikan Tambak Remo, mulai dari unsur sekelas kepala sekolah, kepala dinas terkait, RT, RW, desa yang ditempati korban maupun tersangka. Ini adalah peristiwa mafia ya, korporasi besar-besaran yang harus kita cari otak, dalang, dan aktor intelektualnya. Dugaan keterlibatan Agus Edi Prasetyo sebagai kurir Indah Widewati, Arif
Rifan Afandi Margorejo, Dukun Sri Tomo Tambak Romo atau Sarijan Pagak. Ada juga unsur rekayasa kasus proyek peristiwa ini akan dijadikan proyek barter kasus, barter uang oleh oknum Dinas Pendidikan Tambak Romo yaitu Muhammad Sutopo CS waktu melakukan pembegalan penganiayaan pada saudara Solidi Sugihan yang dilakukan gratifikasi saudara CS sebagai ganti karena korban tidak memberikan uang penempatan di Dinas Tambak Romo, lalu yang bersangkutan minta gratifikasi sek. Selanjutnya bahwa bersamaan dengan tenggang waktu antara tersangka melakukan aksi dan kriminalisasi yang sangat lama itu, yaitu merencanakan adanya matang mulai 2003 dan mengelabui semua orang dan atasannya dengan alasan palsu seolah-olah semua perbuatan yang dilakukannya itu benar dan masuk akal, tidak melanggar hukum karena diberi toleransi atau tidak dilaporkan polisi. Rekayasa kasus penipuan, pencurian, penguasaan, penggelapan yang berkali-kali percobaan pembunuhan dilakukan baik langsung maupun tidak langsung kepada korban untuk penguasaan harta pusaka korban dan penelantaran pada korban. Pelaporan berupa surat, dugaan penipuan, pemalaan, penggelapan, intimidasi, perlakuan tidak menyenangkan, penganiayaan psikologis, konspirasi, tipu muslihat ini benar-benar telah dilakukan oleh tersangka secara terorganisasi, yaitu ada otak, dalang, eksekutor, kurir, saksi, ya semuanya tahu. Ya juga ada berita bahwa saudara D sudah disewakan centeng untuk pembunuh bayaran dihabisi. Ini keterangannya sudah kasih DP 150 juta untuk menghabisi nama saudara DD. Ini beberapa keterangan intelijen yang kami sampaikan kepada Kanit Reskrim sebagai catatan bahwa ini adalah sindikat mafia yang bekerja sudah sangat lama, yang memanfaatkan saudara IWW untuk menjadi pialang ya, menjadi talangan atau menjadi tawanan agar supaya suaminya menebus dengan uang sebesar 600 juta waktu itu melalui kurir. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kita sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.